Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, soimin, soimat yang berbahagia, kembali kami menyapa Anda dalam acara Dialog Ramadan. Kali ini tema yang kami angkat, sudah benarkah puasa kita? Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Abuna Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muharram Mahfuz. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Soimin soimat rahimakumullah. Perlu saya sampaikan bahwa acara kita ini nanti ada 3 segmen. Yang pertama, segmen pertama ada mukaddimah dan ceramah dari Al-Mukarram atau penyajian materi. Kemudian yang kedua ada segmen tanya jawab nanti dari audien yang akan berikan pertanyaan. Kemudian yang ketiga ada segmen tanya jawab, dan tanya jawab ini Al-Mukarram kita sudah terima dari pemirsa yang secara online begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Al-Mukarram untuk memberikan membedah sekaligus menyampaikan materi tentang sudah benarkah puasa kita. Monggo Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para santri, siswa SMK yang saya cintai, soimin soimat yang saya muliakan, wabil khusus pemandu acara yang saya hormati. Alhamdulillah, Allah tetap anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah. Kita bisa saat ini berada pada pelaksanaan saum Ramadan, dan insya Allah malam hari kita selalu bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Tidak akan bisa terlaksana saum maupun qiyam tanpa ada hidayah, tanpa ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kewajiban kita untuk bersyukur kepadanya. Saum Ramadan merupakan salah satu ruknun min arkanil Islam. Ya, salah satu rukun daripada agama kita, agama Islam. Artinya secara hukum posisi daripada saum Ramadan sama dengan posisi salat, zakat dan haji, yang merupakan kewajiban bagi umat melaksanakannya setelah ia bersyahadatain. Sehingga syahadatain merupakan al-madkhal ilal Islam, pintu masuk ke Islam. Setelah berada di dalam Islam, ada beberapa kewajiban, beberapa yang kita kenal dengan arkanul Islam, yaitu 4 setelah syahadatain. Itulah salat, puasa, zakat dan haji. Karena ia termasuk ruknun min arkanil Islam, maka Allah melalui Rasul. Kalau dari Allah, sifatnya ayat Al-Quran yang sifatnya umum sekali, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu penjelasan Allah tentang ia yang mewajibkan puasa seperti diwajibkan kepada umat sebelumnya. Satu. Yang kedua, tujuan akhir puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Terbentuknya pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari ayat ini bahwa ternyata untuk takwa, ya, di mana takwa merupakan syarat mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, itu mesti ditempuh lewat proses ibadah. Ya.
Dalam ayat surat Al-Baqarah, awal-awal Al-Baqarah, itu secara tegas katakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ibadah secara umum. Jadi untuk bisa bertakwa itu harus beribadah. Jadi beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhan kalian yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dipertegas secara khusus untuk umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu penegasan bahwa secara khusus Allah peruntukkan untuk umat Nabi besar kita Muhammad, yaitu kita, ya, berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu persyaratan mutlak untuk mulia di sisi Allah. Untuk menjadi mulia di sisi Allah, itu persyaratan takwa. Dan apa yang kemudian Allah janjikan kalau sudah mulia di sisi Allah, ya sorga. Nah, disitulah kira-kira pemahaman dari ayat yang pertama. Nah, karena dia termasuk ruknun min arkanis salah, sama dengan salat. Kalau dalam salat Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian harus salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Saat ini kita tidak bisa melihat bagaimana Rasulullah salat karena jauh sekali jarak kita dengan beliau. Jarak rentang waktu ribuan tahun antara kita dan beliau. Tetapi kita harus ingat bahwa periwayatan salat itu sejak sahabat yang melihat langsung beliau, bagaimana beliau takbiratul ihram, bagaimana beliau ruku, sujud sampai salam. Itulah yang kemudian bercerita bagaimana pelaksanaan salat. Para ulama terus secara berurut-urutan meriwayatkan tentang kaifiatus shalah. Nah itu, jadi setiap syariat yang diturunkan oleh Allah berupa kewajiban itu disertai dengan bagaimana prakteknya. Begitu juga halnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan, ya, memang dalam pemahaman secara umum as-shaum bimanal imsak, menahan diri, ya, min jami'il mubtirat, dari semua apa saja yang membatalkan puasa, ya, bahkan sampai dikatakan bahwa puasa Ramadan itu diberikan definisi oleh para ulama. Saya bacakan dari kitab Al-Wajiz, ya, bahwa ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad din bid-darurah wa anna munkirahu kafirun murtaddun anil Islam. Ini bukan anunya, bagaimana posisi saum dalam syariat Islam. Sepakat umat bahwa puasa itu merupakan satu kewajiban, puasa Ramadan, ya. Dan salah satu rukun Islam yang wajib diketahui bid-darurah, artinya harus tanpa kecuali, tidak boleh orang muslim siapapun tidak tahu tentang syariat saum, kewajiban saum. Nah, setelah itu tentu baru bagaimana pelaksanaannya. Nah, saya ingin kemukakan kemudian anna munkirahu kafirun murtaddun anil Islam. Orang yang mengingkari wajibnya puasa itu adalah kafir, mengingkari wajibnya, dan dia dianggap murtad, ya. Jadi kafir dan murtad. Jadi itulah posisi saum pada rangkaian kewajiban dalam Islam. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ya, pelaksanaannya al-imsak min tulu'il fajri tsani, ya, ila ghurubis syamsi. Itu pelaksanaan daripada, sehingga syarat untuk puasa tentu sama dengan yang lain, yakni an-niyat. Innamal a'malu binniyat. Nah, cuma dalam ketentuan syariat ada perbedaan. Kalau salat, ya, la budda an-niyah fi au ma'a awwali ruknin minas salah. Min fi awwali ruknin fi'liyin minas salah. Jadi niat itu harus bersamaan dengan rukun pertama. Didefinisikan oleh ulama kalau salat, ya, kalau niat, an-niyatu kasdus syai' muqtaranan bi fi'lih. Ya, niat itu adalah kasat seseorang di dalam hati yang kemudian ia
lakukan niat itu bersamaan dengan rukun pertama. Rukun fi'li maksudnya. Nah, itu salat. Berbeda dengan puasa. Kalau rukun awal, rukun fi'li daripada salat adalah takbiratul ihram. Jadi pada saat takbiratul ihram itulah orang melakukan niat. Bukan pada talapuz niat. Ini yang keliru, maaf, tentang salat. Ya. Jadi begitu berniat, diniatkan pada saat melapazkan niat. Ingat, usalli fardaz zuhri 4 rakaat itu lafzun niat, bukan niat. Dan niat itu bukan di situ. Ya, niat kita itu indat takbiratul ihram, pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu. Nah, puasa berbeda. Puasa karena waktu niyah wasi'. Ya, muasa', jadi diberikan keluasan. Kalau waktu niat untuk berpuasa, bisa berniat sejak berbuka. Begitu selesai berbuka, nawaitu sama gadin an ada ifardi syahri Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala. Ya. Nah, dan kapan saja bisa diperbarui tajdidun niat. Sampai kita, yang penting syarat niat itu adalah tabyituhu. Tabyituha, yakni melaksanakannya itu di waktu malam. Menginapkan niat, artinya berniat itu di waktu malam. Artinya harus pada malam harinya. Tidak sebelum berbuka, tidak juga setelah terbit fajar. Itu niat. Jadi niat itu cuma dalam puasa luas. Ya, yang penting tabyitun niyah merupakan persyaratan dalam niat kita berpuasa. Ya, dan harus jelas. Tidak cukup dengan niat yang mutlak. Nawaitu shauma gadin lillahi ta'ala la yakfi. Ya. Fungsi niat itu adalah membedakan antara satu pekerjaan wajib dan pekerjaan sunnah. Ya. Kalau kita mutlak saja tidak sah. Puasa apa yang kita puasakan? Disitulah maka wajib menghadirkan nawaitu shauma gadin an adai fardi syahri Ramadan hadis sanah. Kalau hadis sanahnya boleh tidak, tetapi Ramadannya sama dengan salat zuhur. Tidak bisa kita katakan usalli az-zuhra, tidak bisa. Ya, harus ada fardaz zuhri. Karena apa? Ada sembahyang sunat zuhur. Nah, ini sehingga niat itu pun punya syarat. Nah, kalau dalam ibadah puasa tidak bisa tidak didatangkan tentang saum Ramadannya. Sehingga bunyi niat kalau secara fikhiyah ya dituntun oleh ulama, nawaitu sauma ghadin an ada ifardi syahri Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala. Itu yang dianggap bunyi niat yang sempurna. Nah, niat itu ingat, kalau sekadar melapazkan saja tidak cukup. Harus niat itu di dalam hati. Kasdus syai'. Ya, jadi mengkasatkan sesuatu, kasat itu fil qalbi. Makanul qasdi al-qalbu. Tempat kasat itu adalah hati. Sehingga kalau lapaz saja tidak sah. Justru kalau hati saja sah. Nah, cuma pandangan sebagian ulama mazhab Syafi'i, talaffuzun niyah sunnatun, itu sebagian. Ya, sebagian, tidak semuanya. Ya, dan itu hanya ada di kita, talaffuzun niat sunnatun itu. Cukup di dalam hati sudah memadai. Nawaitu shauma gadin, atau sajakku berpuasa puasa Ramadan besok pagi. Selesai. Nah, itulah rukun yang pertama. Nah, apa hikmah daripada niat itu? Niat itu ada unsur kesiapan jiwa, kesiapan mental, kesiapan raga untuk berpuasa. Jadi dengan tekad yang kuat, niat itu memang tingkatannya lebih rendah dari azam. Ya, kalau azam itu tekad yang pasti terlaksana. Tetapi untuk puasa sebenarnya sudah kuat sekali. Dengan kita berniat sudah sangat-sangat pasti. Dan memang puasa itu merupakan satu kewajiban. Sehingga begitu kita katakan nawaitu shauma gadin, itu berarti kita sudah siap secara mental, secara pikiran, secara raga untuk mentaati semua ketentuan syariat yang terkait dengan puasa. Antara lain al-imsak min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, itu satu. Yaitu persyaratan mutlak dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.
Ya, di situ kita mulai menahan diri. Nah, kemudian di tengah-tengah pelaksanaan puasa itu harus yang dijaga. Sebab apa? Disitulah benarnya tema ini. Sudah benarkah puasa kita? Sebab kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya selain daripada lapar dan haus. Karena apa? Tidak mentaati aturan yang ada. Nah, disitulah perlu pertanyaan ini. Sudah benarkah puasa kita? Pertama dari rukunnya, sudah benarkah cara kita berniat? Yang kedua, dalam syariat pelaksanaannya sejak imsak, ya, min tulu'il fajri sampai ghurubi syamsi, ya, sejauh mana kemudian kita menjaga puasa itu dengan baik. Yang ketiga, maaf karena saya bicara di tengah santri, berbeda saumu talibil ilmi dengan puasa ammah. Kalau puasa ammah paling tinggi tingkatannya mungkin menahan diri dari makan minum, menahan diri dari pembicaraan yang jelek. Tapi kalau talibul ilmi tidak sekadar itu. Untuk tingkatan orang yang ahli nuntut ilmu harus naik tingkatannya. Mengisinya semua waktu yang ada dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan aktivitas amal saleh, dengan aktivitas ibadah. Apa ngaji Quran, baca Al-Quran, tilawatul Quran, atau belajar pelajaran sekolah, atau membaca buku-buku yang bermakna untuk kehidupan. Kalau sampai ahlu talabah, talibul ilmi, juga puasanya kayak orang yang awam sebagian besar yang karena tidak berilmu, ya puasanya pokoknya tidak makan minum, titik. Ini puasa awam, puasa yang sangat rendah. Ya, ada puasa khas, ya, itulah puasa orang yang berilmu tadi, ya, tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari hal yang merusak puasa, baik melalui mulut, pandangan, mata, telinga, dijaga itu semua. Ya, itu saumul khas itu. Ada yang saumu hawasil khawas, ya, puasa orang paling tinggi, yakni lebih khusus lagi. Nah, kita berada di mana? Minimal kita itu satu, menjaga puasa jangan sampai terkotori oleh perilaku kita. Yang kedua, kalau saumu talibil ilmi, saumu ahli ilmi, tentu dia isi dari waktu ke waktu dengan hal yang termasuk dalam bagian daripada ibadah, amal saleh. Saya tidak suka lihat kalau seorang ahlu talabah kemudian sengaja pergi ke pasar, ya, nongkrong-nongkrong di pasar, ya, itu sangat tidak benar. Bahkan secara umum saja anjuran ulama, ingat, pasar sejelek-jelek tempat, masjid sebaik-baik tempat. Artinya, kalau toh juga ada keperluan yang sangat mendesak ke pasar, sekedar beli apa yang diperlukan, pulang, tinggalkan pasar. Jangan bernikmat-nikmat di pasar. Sebab apa yang terjadi kalau bernikmat-nikmat di pasar? Bisa ketemu cewek, ya, bisa ketemu macam-macam yang bakal terjadi. Ya, mata tidak terjaga, tidak ikut puasa, telinga tidak ikut puasa. Ini merusak puasa. Oleh sebab itu, kalau ke pasar, ini untuk jamaah kita secara umum, sekedar belanja selesai pulang. Lainnya kalau yang berdagang. Yeah. Kalau yang berdagang tentu silakan sampai selesai dagangan, sampai selesai kapan waktu dianggap selesai berdagang. Yeah. Ya, ini. Tetapi sebaik-baik tempat masjid, sehingga ahlu talabah, ya, harus nyaman rasanya di masjid. Tempat paling nyaman untuk ahlu tabalah adalah masjid. Khairul makan al-masjid. Itu, sehingga di masjid kita i'tikaf, baca Quran, baca pelajaran, terus, ya, semua apa yang kita kerjakan, kita produktif dengan berbagai macam amal saleh dan ibadah. Saya kira itu sebagai pengantar, mungkin kelewatan pengantarnya. Ya, sampai di situ dulu, nanti mungkin ada pertanyaan. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
muslimin, soimin dan soimat dimanapun berada, para santri yang ada di studio. Tadi kita sudah mendengarkan ulasan yang cukup panjang dan cukup detail terkait dengan sudah benarkah puasa kita. Nah, selanjutnya di segmen kedua ini saya persilakan kepada para santri untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan mungkin dari ya. Irfa'is saut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imam Watoni, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Saya berasal dari Sumbawa Besar. Pertanyaan saya, apakah benar puasa kita jikalau kita merasa ada sesuatu di langit-langit mulut kita yang itu telah kita berusaha untuk menghilangkannya tapi tidak bisa menghilang? Ada suatu rasa yang seperti kita selesai makan suatu daging. Rasa Di atas langit-langit mulut. di mulut. Langit-langit. Seperti kita selesai makan lemak. Apakah sah puasa kita? Baik. Ya, Silakan. bisa dulu yang lain. Yang lain silakan. Dua dulu. Dulu. Kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Buka aja. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar kedengaran, buka. Agak keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Reza Fadli, asal Lombok Tengah. Saya ingin bertanya, jika seseorang sakit gigi, lalu ia pergi ke dokter, dan dokter tersebut membersihkan giginya atau mencabutnya, apakah terpengaruhi puasanya atau tidak? Dan juga sekiranya dokter memberikan suntik bius, apakah terpengaruhi atau tidak puasa? Dua dulu. Ya, dua. Silakan. Oh yes. Jadi untuk yang pertama, Sumbawa Besar ya, ini. Jadi disitulah sunnah kita bersiwak. Tapi harus kita ingat, Rasulullah katakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in, ay inda kulli salatin. Jadi kalau seandainya tidak memberatkan umat saya akan haruskan umat saya untuk bersiwak pada setiap kali akan salat. Tapi karena akan berat, maka tidak diwajibkan setiap saat. Nah, tetapi kedudukan siwak tetap sangat-sangat abdal. Ya. Jadi abdal sekali. Nah, kalau dulu di zaman Nabi, itu siwak itu bil arok, dengan kayu sugi. Kalau istilah fikih, arok, al-arok. Itu abdalus siwak bil arok. Itu kata ulama fikih. Itu apa maksud arok itu? Itu adalah kayu sugi. Di zaman Nabi belum ada. Insyaallah. Afan. Belum ada di zaman Nabi pasta gigi. Ya, odol. Belum ada. Satu. Ya. Yang kedua, itu jenis makanan di zaman beliau itu ya korma, ya anggur, cenderung baunya bagus. Ya. Kemudian kalau toh juga di luar itu ada susu, ya, ada daging juga, dan Nabi paling senang makan buah-buahan. Ada juga daging satu saat Nabi disajikan, ya, bukan tidak sama sekali. Saat disajikan daging, ya, roti, maaf. Di zaman kita berbeda. Zaman kita lebih-lebih kalau di desa ente kalau pulang, itu ibu itu siapkan berbagai macam menu. Ya. Jenis yang takjil saja. Padahal takjil cukup korma dengan teh sedikit selesai. Tapi ada kolak, ada afan. Belum puasa, tidak bisa minum.
Ya. Jadi berbagai jenis makanan itu baru untuk makanan kecil. Makanan besar kita, Masya Allah. Ya. Ibu-ibu kita tidak cukup hanya dengan pecel, pelecing. Terus berbagai macam lauk, ya, dengan berbagai macam bumbu. Sehingga berodol, bersugi dengan kayu arak tetap al-abdal. Tetapi untuk kita tambah dia, ya, kalau kira-kira tidak bisa bersih betul, ya, pakai odol, pakai pasta gigi. Untuk apa? Untuk menjamin, sebab inti daripada sikat gigi, inti daripada siwak yang disunahkan oleh Rasulullah, bagaimana bersihnya gigi. Itu intinya. Ya. Bahkan Nabi, Masya Allah, kalau kita lihat contoh, beliau itu bersugi itu setiap akan baca Quran, setiap akan wudhu, setiap berwudhu disertai dengan bersugi, setiap akan sholat, setiap bangun dari akan tidur. Itu sering sekali. Tetapi maaf, ini yang harus saya sampaikan. Nabi memberikan contoh. Begitu pulang dari masjid, ia berikan sugi itu ke Aisyah. Dalam satu riwayat disampaikan oleh Said Sabiq di dalam fikih Fiqhus Sunnah. Dia berikan kepada Aisyah. Aisyah kemudian basuh, cuci itu sugi. Nanti begitu Rasul akan keluar, baru diserahkan. Jadi tetap terjaga kebersihannya. Pada saat akan wudhu, tentu terpakai. Pada saat wudhu, langsung suci. Nanti pada saat dipakai, pada saat salat, setelah dia bersih. Pulang dari salat, Aisyah ambil, cuci itu sugi. Ini, maaf, ini kalau dikatakan kritik bolehlah. Kalau dikatakan kritik bolehlah. Wa ma urid illal islah, kan. Saya ingin hanya bagaimana melaksanakannya. Jangan sampai sugi kita sekian dipakai 3 tahun. Tidak pernah diganti-ganti. Itu sebab apa? Begitu dicuci kan teriris dia. Ini kekurangan. Di satu sisi kita sudah banyak yang berupaya menegakkan sunnah bersugi, tetapi ada yang kurang sehingga kadang-kadang bolak-balik dari mulut ke kantong. Ya, dari mulut ke kantong. Mulut ke kantong. Nah, ini yang perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Jangan lupa bersihkan sugi. Itu satu. Nah, karena kita ini makanan berbagai macam seperti tadi, lemak, membuat kuas-kuasan, pakai odol, pasta gigi, sehingga waktu imsak, sekalipun termasuk sebenarnya ya, nanti kita bicara khusus tentang imsak, ya, kesempatan. Tapi tidak apa-apa, saya singgung sedikit. Kita ada imsak, sampai radio pun menyiarkan waktu imsak untuk daerah Bima dan sekitarnya. Untuk Mataram dan sekitarnya telah tiba. Kita sudah mulai, imsak itu sudah mulai menahan diri. Saya melihat ada positifnya. Positifnya waktu itu kita sudah mulai menahan diri, tidak makan, dan sudah mulai bersih-bersih diri untuk segera menuju ke masjid. Tetapi kalau ada orang yang sampai menjelang azan masih makan, tidak salah. Dan ini ternyata qaulu Syafi'i, ya, yang diperbincangkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i hanya pada saat makanan sudah masuk, kemudian azan subuh terdengar. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau makanan itu sedang ada di mulut, azan terdengar, muntahkan, keluarkan. Ini. Oh, bukan dilanjutkan. Iya, ya, bukan langsung ditelan. ini maaf, ini fikih Syafi'i, Ya, jadi itu. Nah, kalau ditelan, kalau pandangan mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'i itu batal. Karena apa? Hatta matla'il fajar. Mata matla'il fajar, yakni terbit fajar kemudian azan. Itu. Nah, ada pandangan, ya, pandangan ulama ya di luar mazhab Syafi'i, dan itu hadis. Kalau, tapi ini ingat, kalau minuman itu sudah di mulut, terdengar azan, teruskan. Oh, iya. Teruskan. Kalau bukan terus di situ ngambil. Oh, iya. Maaf. Itu yang dipraktikkan oleh Umar. Umar, yaitu sudah ada di sini, lanjut.
Minuman sudah ada di tangan. Walaupun sudah azan Bapak ya. Iya. Walaupun sudah azan ya. Sudah azan. Jadi karena apa? Minuman sudah ada. Ini tidak betul sih. Ini kadang-kadang saya lihat itu di waktu kita umroh ya Ramadan berebut padahal sudah as-salatu khairu minan sudah hayal salal fala masih minum. Ya, itu pada saat minuman sudah ada di mulut, azan dikumandangkan teruskan. Tapi dalam pandangan fikih Syafi'i disitulah bukti ada ikhtilaf. Ya. Itu ikhtilaf. Jadi kalau mazhab Syafi'i jangan ditelan. Ya, itu. Nah, kalau sudah azan fajar. Nah, jadi itu kita manfaatkan waktu imsak itu. Sebenarnya waktu imsak itu kalau kita lihat teliti di fikih Syafi'i juga sebenarnya tidak ada yang sampai 10 menit. Kalau saya lihat itu 10 menit waktu imsak itu. Waktu imsak dari waktu imsak sampai dinyatakan imsak sampai terbit fajar 10 menit. Ya, jarak yang diambil. Nah, ini jadi ya kalau kita ambil hikmahnya sejak itu kita sudah tidak makan dan kita sudah bersih-bersih, kesempatan kita wudu, kesempatan. Cuma kalau sedang makan teruskan. Nah, kalau sudah azan Allah lepas. Jangan Bahkan tambah lagi. keluarkan yang ada di mulut. Ini kalau fikih Syafi'i. Ya, jelas ini. Nah, itu. Nah, jadi oleh sebab itu jangan ada yang bikin ragu. Ya. Kuahnya berlemak. Ya. Ya cepetan caranya cuci mulut supaya jangan kita bikinkan diri persoalan. Kan itu namanya kita bikinkan diri persoalan. Jadi gitu. Jadi sebelum fajar tiba, azan terdengar, sudah harus selesai. Supaya jangan ada yang meragukan. Kalau juga sudah selesai semuanya, tapi tetap ada keraguan, la syai'a fih. Ya, la ba'sa bih. Ya, tidak sampai membatalkan puasa. Orang keraguan. Apa al-yakin la yazal bisyakki. Al-yaqinu la yazalu bisyakki. Sesuatu yang yakin tidak akan bisa terhapus karena ada yang meragukan. Ente sudah sikat gigi, ente sudah bersihkan dari, cuma keraguan muncul, rasa-rasanya ada, abaikan. Paham itu? Al-yakin la yazalu bisyakki. Sesuatu kondisi yang meyakinkan kita tidak akan bisa tertolak keyakinan itu oleh hal yang meragukan. Pegang yang meyakinkan kita sudah bersikat gigi. Lain halnya kalau belum. Dan kamu coba gini kan, ternyata masih banyak. Upayakan supaya bersih. Supaya bersih semua. Udah. Nah, yang kedua terkait dengan dari Reza ya. Sakit gigi itu, Pak. Apa? Sakit gigi. Hah? Yang sakit gigi. Oh, sakit gigi terus? Kemudian datang ke dokter kemudian diberikan suntikan gitu. Gimana ya hukumnya? Gini. Yang membatalkan puasa, ingat itu. Yang membatalkan puasa itu adalah tertelannya sesuatu melalui mulut, ya. Al-manfadh itu antara lainnya mulut, masuknya sesuatu lewat telinga. Itu. Nah, terkait dengan sakit gigi, asal tidak ditelan. Tidak apa-apa. Disuntik ke giginya, atau dicabut ke, asal tidak ada sesuatu pun yang tertel, itu saja. Nah, kalau minum obat bagaimana? Jangan minum dong. Batal puasanya. Ya, kecuali karena darurat. Ya, tidak bisa terus berpuasa karena sakitnya luar biasa. Ya, maka minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, kalau tidak tertahan sakitnya. Sakit gigi yang bikin tidak tahan diri. Saya kira itu ya. Mungkin baik, tinggal satu orang. Ada lagi yang menambah? Ayo silakan. Ayo. Itu ada mic-nya. Pakai mic. Sebutin nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Ahmad Sapari, jurusan multimedia, asal Lombok Tengah. Mau nanya, ini bagaimana ketika kita sholat terus kita nampung air liur dalam mulut karena takut
untuk membatalkan puasa dan ketika tidur, nah bangun-bangun terus air liur yang udah keluar lagi kita masukin. Oke, baik. Ya. Silakan, Pak. Memang persoalan soimin sebagian besar itu adalah air liur. Itu sebagian besar soimat. Ya, itu persoalan paling besar itu adalah persoalan air liur. Nah, air liur itu ya, itu makanya kita perlu sikat gigi. Air liur kalau dia hanya mengalami sebuah proses yang itu terjadi setiap kita hidup, ada air liur, ya. Dan justru seperti kita di luar puasa, kayak saya ini, ya, itu secara otomatis itu air liur itu tertelan. Nah, baru timbul masalah kalau seperti yang ente tanyakan. Kumpul, ya, sampai berada di luar gigi. Nah, ini yang jadi persoalan, ya. Jadi kalau dia masih berada di dalam dan masih dalam proses yang dibutuhkan oleh tubuh air liur itu, tetapi jangan sampai setelah kumpul kemudian ditelan. Jadi prosesnya kayak begini-gini, kan air liur itu tetap ada, tapi otomatis kita telan kadang-kadang, kan gitu, ya. Jangan begitu puasa kemudian dihimpun. Nah, ini jadi persoalan. Terhimpun air liur itu. Ya. Nah, kalau sudah terhimpun ya harus dibuang. Kalau sudah lebih-lebih himpunannya itu sampai meluber ke luar gigi, itu sudah tidak dibenarkan untuk. Nah, oleh sebab itulah jaga kebersihan mulut supaya jangan ada sisa makanan sedikit pun. Paham itu? Ya. Ini kan antum saja ini semua otomatis menelan kan? Ya, menelan. Itu proses alami dalam sunnah kehidupan umat manusia. Di mana air liur itu dibutuhkan oleh tubuh sehingga keluar kemudian tertelan secara otomatis. Yang ada unsur sengaja. Nah, yang salah ini di Lombok Tengah ini. Lombok Barat juga masuk sih, cuma karena kebetulan dia dari Lombok Tengah. Ya, Lombok Barat kota jangan banyak yang terutama soimin yang tidak paham. Tidak paham kebersihan. Ya sudah kumpul pelak. Berludah kena sandal orang. Nah, apalagi, ini ya. Pagi hari Jumat, Pak. Ini lebih-lebih hari Jumat. Ini ya, kalau memang air liur tidak tertahan, bawa tisu. Tisu kemudian ambil sebelum dia terlalu banyak, lepas di kantong. Ya. Jangan tunggu terlalu banyak kalau memang terus saja liuran, ya. Oleh sebab itu juga ada kaitannya dengan makanan. Ya, jangan banyak makan makanan yang berpotensi memperbanyak air liur. Kan itu hal-hal yang harus kita jaga supaya betul-betul nyaman kita puasa. Ini kayak puasa kayak suatu beban yang luar biasa, ya, sehingga bertijuh terus, makruh pada Pak. Ya. Jadi kalau sampai itu terjadi lebih bawa tisu, ya, dan biarkan proses karena jasmaniah kita butuh adanya cairan air liur itu. Dia terjadi proses penelanan secara tidak sengaja. Lihat saja pada kehidupan keseharian kita. Nah, yang tidak boleh itu ada unsur sengaja menghimpunnya. Kemudian setelah banyak, kemudian ya jangan ditelan dong. Ekek juga itu. Ya. Dan juga berludahlah di tempat yang tidak membuat kotor sandal orang. Ya. Nah, itu. Atau kalau memang tidak tertahan, pakai tisu. Ya, tidak apa-apa, tisu, kantongi. Nanti buang sekali-kali. Itu, ya, saya kira itu. Bapak Ibu soimin soimat dan para santri yang ada di studio,
segmen 2 kita sudah lalui. Sekarang kita masuk di segmen ketiga. Ini ada pertanyaan Bapak dari pemirsa online kita sebut di sini. Ada sekitar 5 yang sudah kami rangkum. Mungkin nanti bisa dijawab beberapa saja. Saya mulai dari yang pertama. Nama akunnya Singgi Pebioni Bapak. Nah pertanyaannya, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi pacaran? Apa? Pacaran tapi puasa. Oh, Ini kayaknya milenial nih Bapak. iya milenial. Anak muda ini yang nanya. Udah. Nih, itu. Memang disinilah ya milenial itu ya wajib ngaji supaya menjadi milenial yang paham agama. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda milenial yang tumbuh dan berkembang dalam ibadah kepada Allah. Dia termasuk nanti orang yang mendapatkan yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Milenial yang tumbuh dan berkembang dalam ibadah. Pacaran dalam agama tidak dikenal. Paham? Kenapa? Karena pacaran itu membuka peluang terjadinya perkenalan yang melampaui batas. Ya, pergaulan yang melampaui batas. Artinya begitu dikatakan pacaran, maaf saja, ya, dalam bulan puasa boncengan belanja ke Cakra. Pulangnya nanti tidak bisa terawih, malam-malam berdua-duaan di jalan. Ini, ya. Nah, kalau sampai dalam berpuasa kemudian terjadi berpacaran, yang kemudian berpacaran itu ya terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Maaf saja, ini kita bicara agama. Ya, mata harus puasa. Jangan lihat wanita yang bukan mahram karena hawa nafsu. Ya, telinga juga harus berpuasa. Jangan mendengar hal-hal yang membawa nafsu. Mulut juga berpuasa, jangan bicara. Ini bicara dan pacar, tentu persoalan cinta. Yang dibicarakan dalam cinta hal-hal yang menggugah hawa nafsu. Ya, itu satu. Kemudian terus saja saling lihat antara yang laki dengan yang perempuan karena dia berpacaran. Padahal saling lihat laki perempuan itu, maaf, itu sangat tidak dibenarkan. Ya, bolehnya itu hanya dalam kondisi di mana seorang pedagang berjualan atau kita seorang guru ngajar di kelas, ya, tetapi tidak ada motivasi apapun yang terkait dengan nafsu. Itu beratnya guru yang muridnya perempuan. Di situ beratnya ustadz yang ngajar ngaji di pondok. Nah, itu, ya, sebab apa? Menjaga niatan, saya terbuka saja. Jangan sampai mata melihat wajah kemudian muncul motivasi-motivasi lain yang dikendalikan oleh hawa nafsu, ya, muncul eng. Nah, ini yang tidak betul. Jadi pacaran itu harus dihindari, ya. Tetap puasa tapi tetap pacaran. Kalau pacaran dalam pengertian terbatas saling cinta, tapi yang perempuan tetap di rumah, yang laki tetap di rumah, hanya satu saat saling surati yang baik-baik. Ya, tidak sampai harus bertemu, saling pandang, saling kilang, saling menikmati melihat wajah. Nah, ini yang pacaran semacam itu yang tidak Islami. Ya, sehingga pacaran yang banyak terjadi di tengah-tengah pemuda muslimin, muslimah terjebak dengan pola pacaran budaya yang sama sekali bertentangan dengan ajaran agama. Begitu dikatakan berpacaran harus berduaan ke sana kemari, itu yang tidak betul. Jadi selama kita menjadi pemuda dan pemudi muslim muslimat harus jaga diri. Puasa harus mampu membentengi diri dari pacaran yang membawa kita kepada kehancuran moral. Ini saya kira jelas itu, ya. Yang kedua nih Bapak, pertanyaan dari akun Namar Disamakan. Amalan-amalan apa yang sangat dianjurkan ketika puasa dari pagi, siang, sore selain membaca Al-Quran? Iya. Pertama, ada
seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Syariat Islam itu sudah begitu banyak atas diri saya yang saya sudah amalkan. Yang dia minta kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Jangan sampai berhenti basah mulutmu daripada zikir kepada Allah. Zikir itu luas sekali. Tidak hanya baca Quran. Ya, betul itu, tidak hanya baca Quran. Satu saat bertasbih, pagi hari bertasbih 100 kali, pahalanya besar sekali. Di luar Ramadan bertasbih subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih 100 kali, seperti orang memerdekakan budak. 10 kali kayak memerdekakan satu budak. Kalau 100 orang kali-kali kayak memerdekakan 10 orang budak. Luar biasa pahala. Subhanallah wa bihamdih. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani 'alal mizan, habibatani lirrahman. Ya, dua kalimat yang enteng diucap, berat dalam timbangan, mendatangkan cinta Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu yang kita perbanyak. Lebih-lebih apa yang dikatakan oleh ulama kita, al-baqiyatus solihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi satu paket itu yang disebut dengan al-baqiyatus solihat. Al-baqiyat itu bekal yang bakal kekal nanti untuk akhirat kelak, yang baik-baik. Itulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang ketiga, baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam praktek kehidupan keseharian kita, maaf, kalau tinggal di rumah, banyak hal yang bisa dikerjakan. Membantu membersihkan rumah. Di pondok bersih-bersih, tempat tidur. Itu semua masuk dalam kaitan min a'malis solihat yang harus kita kerjakan. Jadi an-nazafatu minal iman itu harus bisa diwujudkan dengan nyata dalam kehidupan kita, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Jadi banyak sekali. Saya kira itu. Baik, yang terakhir Bapak, sama juga namanya disamarkan. Pertanyaannya, bagaimana hukum minum obat pencegah haid agar puasa kita full? Oh ya. Memang ada pandangan ulama, ya, ada pandangan ulama. Ini tetap termasuk persoalan ikhtilaf, ya, di zaman modern, zaman sekarang. Ada ulama yang tetap berpendapat, ya, agama Al-Quran sudah katakan, ya, kalau orang itu termasuk memiliki mani' pencegahan untuk melaksanakan satu ketentuan syariat, kenapa harus mencari jalan? Itu pandangan pertama. Sehingga kalau dengan, maaf, kalau dengan tidak berpuasa karena haid, ya, karena haid, terus kemudian tidak berpuasa, kata sebagian ulama, ya, lebih baik ikuti saja alur itu. Kalau memang alurnya haid kemudian datang pada bulan Ramadan, silahkan. Cuma ada. Ini yang tidak pernah diketahui oleh sebagian besar muslimat. Apa kata ulama? Itu tetap dianjurkan untuk imsak lil haid. Ya, yundabu, ya, lil haid. Disunatkan bagi orang yang haid untuk imsak anil muftirat. Untuk berpuasa, sekalipun berpuasanya tidak sah karena dia haid, kan? Berpuasa dalam pengertian menahan diri dari makan dan minum, berpahala karena itu bagian dari ketentuan agama, sekalipun dianjurkan. Demi untuk anjuran itu, maka saya tidak akan makan, ikut makan sahur, puasanya jelas tidak sah. Tetapi dia ikut tidak makan, tidak minum, menahan diri karena Allah. Itu juga dapat pahala, itu satu. Ini tidak yang terjadi begitu tidak puasa, ia berujak-rujak runtuh. Ini yang jadi persoalan. Ya, pelecing sampai, Masya Allah.
Ya, terus saja makan begitu. Gadis-gadis kita, ibu-ibu tidak berpuasa. Ya, nah, ini yang keliru. Jadi mustahab hukumnya kalau seorang yang haid tidak berpuasa, tetap dia imsak anil muftirat. Sekalipun puasanya tidak sah. Cuma dapat pahala itu. Karena apa? Yo, ada anjuran. Ada anjuran dari ulama itu. Itu satu. Satu itu. Nah, tetapi ada juga pandangan karena dengan niat entar dulu. Kalau ada kekhawatiran, ya, kalau kita haid kemudian banyak pekerjaan sunat yang kita tidak bisa kerjakan, baca Quran tidak bisa, ke masjid tidak bisa berjamaah. Nah, disinilah maka saya perlu sampaikan sebuah anjuran. Cobalah tetap baca Quran, ya, sekalipun tidak dalam bulan Ramadan, tetap baca Quran. Nanti saat haid datang tidak bisa baca Quran, maka sekedar niat saja ingin membaca, pahala. Ini yang tidak diketahui oleh banyak milenial kita. Cuma catatannya sebelum dia haid dia memang sudah mengadatkan dirinya, mentradisikan dirinya, ya, untuk terus banyak baca Quran. Nah, suatu saat datang haid, sekedar dengar melek baca Quran. Sehingga ada ulama katakan ada orang berpahala hanya dengan niatnya saja. Tetapi dengan catatan sebelum datang haid dia memang suka baca Quran. Yang tidak boleh terjadi ini pada saat haid ingin baca Quran. Oh, tidak bisa itu. Ya, begitu juga terkait dengan salat, ya, salat berjamaah. Tapi karena haid tidak mungkin ke masjid. Sehingga begitu dia dengar orang azan dengan inginnya saja dapat. Jadi oleh sebab itu nyaman sebenarnya, ya, menerima kondisi diri siklus haidnya tiba, ya, kemudian dia sesuai dengan kondisi itu dia haid, kemudian tidak makan obat, dia terus saja, ya, nanti dia wajib qada, tetapi dia isi masa haidnya dengan kalau bisa sunat itu imsak. Kalau bisa. Kalau toh juga tidak bisa, jangan terlalu banyak makan di luar. Ya, menghormati orang yang sedang, keluarga yang sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, ya, perbanyak zikir sebagai ganti daripada tidak bisanya baca Quran. Orang haid yang tidak boleh itu hanya salat, puasa, baca Quran. Itu aja yang tidak boleh. Kalau zikir sebanyak apapun silahkan. Boleh. Itu jalan keluar. Nah, ada ulama mutaakhirin yang menganggap kalau motivasinya itu supaya terus pol ibadah, membenarkan penggunaan obat. Sama dengan orang yang berhaji, ya, supaya jangan sampai sakit. Dengan perhitungan nanti pas akan pulang, wah, kita kadang-kadang belum tawaf ibadah, nanti datang masa haid itu. Maka dengan alasan itu ulama membenarkan penggunaan obat untuk memperlambat datangnya haid. Jadi dua pandangan. Mau dipegang mana silahkan. Nah, luar biasa. Itu. Ya. Saya kira jelas itu. Saya kira cukup. Ya. Baik, Pak pemirsa, Soimin Soimah dan para santri dan Ambuna, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin pesan-pesan singkat mungkin secara ulasan. Secara umum saya sampaikan pertama kepada anak-anakku para santri, ya, SMK ataupun semuanya, bagaimana memanfaatkan Ramadan untuk betul-betul terjadi peningkatan ibadah. Kemudian banyak mohon kepada Allah untuk diberikan ilmu dengan mudah. Doa Rasulullah, zidni ilma warzuqni fahma. Zidni ilma warzuqni fahma. Terus memanfaatkan suasana Ramadan untuk banyak berdoa terkait dengan peningkatan ilmu. Ya, secara umum baik santri ataupun secara umum, mari tingkatkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan ibadah Ramadan. Terutama yang tak bisa sempat kita singgung tadi, bagaimana ahwalul qalbi, kondisi hati yang harus kena pengaruh dari siam Ramadan kita.
dari saum Ramadan kita. Ahwalul qalb. Ya, sehingga begitu kita berpuasa, hati kita bersih. Bersih dari sifat sombong, sifat angkuh, takabur. Yang ada adalah semakin khudu, tunduk kita kepada hukum Allah, semakin tawadu, semakin bagus kita dalam pergaulan. Ya, merasa kita melaksanakan syariat yang sama, dengan kaifiat yang sama, dengan berbagai ketentuan yang sama, maka kesamaan itu memperkuat silaturahim antar semua umat. Ini pesan saya secara umum kepada umat Islam shaimin dan shaimat, ya. Sehingga nanti pada saat kita Idul Fitri, betul-betul kita sudah lepas kesalahan antar sesama. Baru kita katakan mohon maaf lahir dan batin, ya. Nah, baru terus langgeng itu suasana hati yang silaturahim, saling kangen antar sesama umat, ya, saling mencintai karena kita diikat oleh ukhuwah Islamiyah, dan jauhkan diri dari hal-hal yang merusak Ramadan, puasa Ramadan kita, antara lain berbohong, ya, berkata kasar, mencaci maki, suka emosional dalam berpuasa, ya, marah. Ini kayak orang sakit gigi kalau puasa. Ya, kecepatnya emosi, tidak betul itu. Puasa menahan diri dari makan dan minum harus membawa pengaruh menahan diri dari berbagai sifat-sifat yang tercela, termasuk sifat marah, sifat bermusuhan. Endapkan semuanya itu sehingga kembali kita kepada bagaimana Islam mengajarkan kita sesungguhnya. Saya kira itu. Baik, pemirsa, kaum muslimin, shaimin dan para santri, alhamdulillah rangkaian dialog Ramadan kita dengan tema sudah benarkah puasa kita sudah sesuai dengan apa yang kita agendakan. Saya Muhsan membawa acara dan beliau Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mawar Mapus. Atas nama kru dan tim kreatif mengucapkan maaf jika ada kekurangan. Sekian, kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.